Halo, semangat pagi. Bertemu kembali bersama Pak Yusak pada mata pelajaran IPS. Pada minggu yang lalu kita sudah belajar materi IPS bab 2 tentang interaksi sosial. Nah, di materi itu kita belajar tentang pengertian interaksi sosial, syarat-syarat interaksi sosial, faktor-faktor interaksi sosial, dan ciri-ciri interaksi sosial. Nah, pada kesempatan hari ini kembali kita akan belajar materi bab 2, subtema bentuk-bentuk interaksi sosial. Nah, tapi sebelumnya persiapkan dulu pensil, buku, ya. Silahkan mencatat yang hal-hal yang penting yang bisa kalian nanti pelajari selanjutnya. Dan jangan lupa persiapkan juga buku paket IPS kelas 7 halaman 89. Ya, sekali lagi buku IPS halaman 89. Ya, materinya adalah bentuk-bentuk interaksi sosial. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini adalah setelah kegiatan pembelajaran, kalian peserta didik diharapkan dapat menjelaskan bentuk interaksi sosial yang asosiatif. Yang kedua, menjelaskan bentuk interaksi sosial yang disosiatif. Dan yang ketiga, memberikan contoh-contoh bentuk interaksi sosial yang asosiatif dan disosiatif dengan benar. Nah, kita akan mulai pembelajaran apa itu interaksi asosiatif dan disosiatif. Kita mulai dari, jadi sebelumnya interaksi sosial terbagi menjadi dua bentuk, yaitu interaksi sosial asosiatif, ya. Dan yang kedua adalah interaksi sosial yang bersifat disosiatif. Kita mulai dari interaksi sosial yang asosiatif. Nah, apa itu interaksi sosial yang asosiatif? Nah, proses interaksi asosiatif adalah proses yang terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang melakukan interaksi sosial yang mengarah kepada kesatuan pandangan. Ya, jadi ketika ada dua orang atau lebih bertemu, maka yang terjadi adalah proses saling bersatu. Ya. Nah, proses asosiatif ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah kerjasama, dua. Yang kedua adalah akomodasi, yang ketiga adalah asimilasi. Nah, contohnya adalah kerja bakti, ya. Jadi ketika ada dua orang atau lebih berkumpul untuk melakukan pekerjaan bersama, ya contohnya kerja bakti atau gotong royong. Nah, proses ini mengarah ke arah penyatuan pandangan. Contohnya memperbaiki jalan, memperbaiki selokan, jembatan, ya. Nah, kita mulai dari bentuk asosiatif yang pertama, yaitu kerjasama. Nah, kerjasama yang dimaksud di sini ini adalah sebagai usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok manusia untuk mencapai satu atau beberapa tujuan bersama. Nah, bentuk kerjasama ini dalam masyarakat Indonesia dikenal dengan istilah gotong royong. Nah, di beberapa daerah, contoh gambar ini ya, di beberapa daerah kalau ada orang membangun rumah atau pindah rumah, itu dilakukan secara bergotong royong, ya, tanpa dibayar, ya. Sukarela membantu tetangganya. Nah, kalau di sekitar kalian atau sekitar kita, contohnya pada saat peringatan 17 Agustus, jadi warga masyarakat biasanya
memperbaiki jalan, mengecat tembok, ya, lalu membuat umbul-umbul. Itu dilakukan secara bersama-sama, kerjasama, atau bisa disebut juga sebagai kerja bakti. Nah, dalam pelaksanaan kerjasama ada 5 bentuk kerjasama, yaitu kerukunan, ya, bergaining, kooptasi, koalisi, dan joint venture. Nah, untuk joint venture ini biasanya, ya, ini terjadi pada kerjasama dalam bidang perekonomian, ya, ketika ada satu atau dua lebih perusahaan bergabung menjadi satu, mendirikan perusahaan yang sama. Nah, untuk lebih jelasnya apa itu kerukunan, bergaining, kooptasi, koalisi, dan joint venture bisa kalian lihat di buku paket. Nah, contoh kerjasama di masyarakat sekitar, ya, antara sesama teman bermain, teman sekolah, teman sekantor, dan sebagainya. Ini kalau di sekolah mungkin kalian dulu di SD sudah pernah bekerjasama dalam diskusi, ya. Tujuannya adalah menyatukan pandangan untuk memecahkan masalah. Nah, bentuk asosiatif yang kedua adalah akomodasi. Nah, akomodasi adalah sebagai suatu proses, ya, menunjuk pada usaha-usaha manusia untuk meredakan suatu pertentangan, yaitu usaha-usaha untuk mencapai kestabilan. Akomodasi merupakan suatu cara untuk menyelesaikan pertentangan tanpa menghancurkan pihak lawan. Nah, sehingga lawan tidak kehilangan kepribadiannya. Contohnya, kalau di sekitar kita, ya, ada pertikaian, kalian mungkin pernah lihat teman kalian berantem, ya, bertengkar. Nah, supaya tidak berantem bagaimana? Biasanya mereka berdua yang berkonflik, kalau di sekolah dipanggil oleh guru, kemudian didamaikan. Nah, harapannya dengan didamaikan supaya tidak ada konflik lagi, ya, tidak ada pertentangan lagi. Nah, ini proses ini disebut dengan akomodasi. Nah, dalam pelaksanaannya, akomodasi memiliki beberapa bentuk, ya, yaitu koersi, kompromi, arbitrasi, mediasi, konsiliasi, toleransi, stalemate, dan adjudifikasi. Nah, sekali lagi untuk pengertian, ya, ini bisa kalian lihat di buku paket halaman 89. Nah, contoh akomodasi ini adalah pemaksaan terhadap kaum yang lemah, penyelesaian kasus PHK atau pemutusan hubungan kerja karyawan, penyelesaian persengketaan melalui pihak ketiga atau mediasi. Berikutnya adalah toleransi kehidupan beragama, nah, pengadilan dan sebagainya. Jadi ada usaha untuk menyatukan, ya, pihak-pihak yang bertentangan. Dan yang ketiga adalah asimilasi, ya. Asimilasi merupakan cara-cara bersikap dan bertingkah laku dalam menghadapi perbedaan untuk mencapai kesatuan dalam pemikiran dan tindakan. Proses asimilasi dapat dengan mudah terjadi melalui beberapa cara, antara lain dengan sikap toleransi, sikap saling menghargai, ya, antara orang lain dan kebudayaannya, persamaan dalam unsur-unsur kebudayaan serta perkawinan campuran. Nah, asimilasi ini juga ini bisa disebut sebagai perpaduan dua
budaya atau lebih ya yang menghasilkan budaya yang baru ya. Nah, contohnya ya contoh asimilasi adalah orang Tiongkok yang tinggal di Indonesia ya. Akhirnya mereka bisa berbahasa Indonesia dengan fasih. Nah, kalau kalian pernah lihat bakso ya, bakso itu adalah makanan asli dari Cina ya. Nah, kemudian datang ke Indonesia diakui sebagai makanan orang Indonesia. Nah, berikutnya adalah proses yang kedua adalah proses disosiatif. Nah, proses disosiatif ini terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang melakukan interaksi sosial yang mengarah pada konflik dan merenggangkan solidaritas kelompok. Ya, jadi ketika ada satu atau dua orang atau lebih bertemu, ya, yang terjadi adalah pertentangan, merenggangkan solidaritas kelompok, maka ini disebut dengan disosiatif. Nah, disosiatif ini terbagi menjadi 3, kompetisi atau persaingan, kontraversi, dan yang ketiga adalah pertentangan atau konflik. Nah, ini contohnya, kalau kemarin ada demo ya, Omnibus Law, ya ini contohnya, ya, contoh demo. Nah, kita mulai dari disosiatif yang pertama adalah kompetisi atau persaingan. Nah, kompetisi adalah suatu proses individu atau kelompok yang bersaing untuk mencari keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan tertentu. Contohnya kompetisi sepak bola ya. Nah, untuk mencari gelar juara. Nah, ini. Nah, kompetensi yang di dalam kompetensi ada 2 jenis ya, yaitu persaingan yang bersifat pribadi dan kelompok. Nah, contohnya pemilihan OSIS ya, pertandingan voli, sepak bola. Nah, yang kedua, kontraversi. Nah, adalah sikap mental yang tersembunyi terhadap orang lain atau unsur-unsur kebudayaan suatu golongan tertentu. Nah, ini ditandai oleh gejala-gejala adanya ketidakpastian mengenai diri seseorang dan perasaan tidak suka yang disembunyikan. Nah, contohnya dalam pemilihan OSIS, pemilihan ketua kelas ya. Nah, masing-masing punya keinginan untuk menjadi ketua atau wakil. Tetapi ya ada rasa ingin menjatuhkan, ada rasa tidak suka, tapi itu secara tersembunyi. Dan yang ketiga, pertentangan atau konflik. Nah, adalah suatu proses di mana individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi ketujuannya dengan jalan menentang pihak lawannya, disertai dengan ancaman atau kekerasan. Nah, ini contohnya perkelahian. Nah, demikian tadi pembelajaran hari ini. Selamat belajar, tetap semangat, selalu sehat. Terima kasih.